Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Agustina Utami dengan NIM 301201010064 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Wahyuni SHMH dengan judul makalah Pelecehan Seksual yang Semakin Merajalela. Tindak pidana kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat saat ini sangat marak terjadi di mana-mana. Kasus seksual yang terjadi pada seseorang sangat menarik untuk dilihat karena sejak dahulu hingga sekarang kasus-kasus seksual pada anak-anak maupun pada perempuan sangat menarik perhatian dari khalayak ramai yang kemudian sering dijadikan tajuk utama dalam berita yang dimuat dalam media massa maupun media sosial. Dalam Islam sendiri ditentukan perbuatan tercela dan menyimpang karena Islam mengajarkan kepada semua orang untuk menghargai dan saling menghormati sesama manusia tanpa memandang posisi, umur, jabatan, bahkan jenis kelamin dari seseorang. Maka dari itu, ulama, tokoh cendekiawan, dan para akademisi mengatakan bahwa harus segera diberantas dengan alasan yang sudah sangat jelas bahwa kejahatan seperti itu dapat merusak fisik maupun mental dari si korban. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelecehan seksual. Seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan mengurangi harga diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual tersebut dapat berupa: pertama, mencium dengan paksa, memegang tangan sengaja ke arah seksual. Kedua, memegang atau menepuk bagian tubuh tertentu. Ketiga, gerakan tubuh yang akrab dan dekat dengan hubungan seksual. Keempat, SMS atau tulisan tertentu dari hubungan seksual tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori pelecehan seksual. Yang pertama, quid pro quo. Pelecehan seksual seperti ini adalah seks yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan otoritas terhadap korbannya, disertai iming-iming pekerjaan atau kenaikan gaji ataupun promosi. Yang kedua yakni hostile work environment, yakni pelecehan seksual yang terjadi tanpa janji atau iming-iming maupun ancaman. Macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Yang kedua, pelecehan seksual dengan orang yang tidak kita kenal seperti di penjara dan pelecehan saat terjadi perang. Yang ketiga, pelecehan seksual dengan jaringan, di mana apabila kita menolak akan terjadi kekerasan. Yang keempat, pelecehan dengan iming-iming atau paksa, di mana pelaku memiliki otoritas pada korban pelecehan seksual mental dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, mempermalukan, dengan memperlihatkan pornografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual. Pertama, faktor fisik. Kedua, faktor hubungan. Ketiga, faktor gaya. Dan yang keempat, faktor harga diri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor fisik. Yang dimaksud ialah klien atau seseorang dapat mengalami penurunan keinginan seksual karena alasan fisik. Karena bagaimanapun aktivitas seks dapat menimbulkan nyeri. Kondisi fisik dapat berupa penyakit ringan atau berat, keletihan, mediasi maupun citra tubuh. Citra tubuh yang buruk, terutama dengan kejadian yang mengubah bentuk tubuh, menyebabkan kehilangan gairah. Selanjutnya, faktor hubungan, yakni masalah dalam berhubungan atau kemesraan, kedekatan dapat mempengaruhi hubungan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual.
Hal ini sebenarnya tergantung dari mana kemampuan mereka dalam berkompromi dan bernegosiasi mengenai perilaku seksual yang dapat diterima dan menyenangkan. Selanjutnya, faktor gaya. Gaya hidup di sini meliputi alkohol dalam aktivitas seks, ketersediaan waktu untuk mengungkapkan perasaan dalam berhubungan, dan waktu yang tepat untuk aktivitas seks. Penggunaan alkohol dapat menyebabkan rasa sejahtera atau gairah palsu dalam tahap awal seks. Yang terakhir, yakni faktor harga diri. Jika harga diri seksual tidak dipelihara dengan mengembangkan perasaan yang kuat dan dengan mempelajari keterampilan seksual, aktivitas seksual mungkin menyebabkan perasaan negatif atau tekanan perasaan seksual. Dampak dari pelecehan seksual sangat banyak. Di antaranya adalah, pertama, yang paling sering terjadi adalah ketidakberdayaan, kehilangan kontrol, takut, malu, dan perasaan bersalah. Yang kedua, respon emosi korban terbagi menjadi dua, yakni respon ekspresif, yakni ketakutan, gelisah, tegang, menangis, dan terisak-isak. Dan respon kontrol, menyembunyikan perasaan, tampil tenang, menunduk, dan lembut. Ketiga, respon lain yaitu mandi sebersih-bersihnya, pindah rumah, menambah pengamanan, membuang atau menghancurkan benda yang berkaitan dengan pelecehan. Keempat, beberapa hari kemudian akan memar lecet pada bagian tubuh, sakit kepala, lelah, gangguan pola tidur, nyeri lambung, mual, muntah, nyeri, dan lain-lain. Kelima, respon atau dampak jangka panjang. Mimpi buruk, fobia sendiri, merasa menjadi orang yang paling kotor, dan depresi. Bahkan, ada yang menggunakan obat-obatan terlarang maupun ingin bunuh diri. Keenam, mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena menjadi korban seksual. Keenam, mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena menjadi korban seksual, sehingga merasa dirinya tidak berguna, tidak pantas, dan juga merasa tidak layak untuk bergaul. Hukum-hukum yang mengatur pelecehan seksual. Pertama, pasal 289 sampai 296 tentang pencabulan. Kedua, pasal 295 sampai 298 dan pasal 506 tentang penghubungan pencabulan. Ketiga, pasal 286 sampai 288 tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual. Pertama, katakan tidak tanpa senyum dan minta maaf. Kedua, buat kejadian luar biasa. Ketiga, cari informasi tentang si pelaku atau orang-orang sekitarnya. Keempat, pernyataan tertulis kepada si peleceh bahwa Anda tidak suka dengan perbuatannya. Kelima, hubungi atasan atau yang memiliki kedudukan seperti polisi